lucu sebenarnya ya. Saya udah sampaikan juga ke orang tua di sana. Ya, ketawa juga kita, ini masalahnya apa? Farhad Abbas menarik-narik, bukan hanya Egy Sujana, maksudnya ya TPUA di situlah. Iya. Kalau dikaitkan dengan siapa? Saudara Paiman Raharjo ya, yang selaku kliennya yang menggugat, nggak ada hubungannya. Nggak pernah kita sama sekali membahas si Paiman Raharjo itu. Nah, saya juga nggak tahu ya arahnya mau kemana gugatan yang dibuat oleh Paiman Raharjo melalui Farhad Abbas gitu. Saya nggak tahu arahnya mau kemana, mungkin hanya mencari celah untuk terlepas dari tanggung jawab pidananya, karena Paiman Raharjo ini dilaporin kan sama beberapa mahasiswanya secara pidana, mungkin untuk menunda-nunda itu dia melakukan gugatan hukum, atau mungkin juga ya ingin mencari panggung sendirilah di dalam konteks masalah ini. Ya saya nggak mau berasumsi terlalu jauh, tapi yang pasti nggak ada hubungannya ya dengan siapa, Dr. Diva, Bang Egy yang dijadikan tergugat itu di situ ya. Ada khususnya orang-orang KPU, karena isu Paiman Raharjo sebagai otak membuat ijazah palsu itu bukan dari kita. Coba teman-teman media telusuri siapa orang yang pertama nyebutin, saya juga nggak terlalu mengikuti ya, tapi bukan dari kita. Nah, saya tambahin dikit ya. Kapasitas seorang Farhad Abbas untuk melaporkan itu tidak ada sama sekali. Egy Sujana seorang presiden TPUA diberi kuasa oleh kliennya yaitu Gus Nur dan Bambang Tri di dalam undercover ijazah Jokowi. Nah, ini sudah berjalan proses hukumnya. Nah, setelah hal tersebut ini marak. Nah, ujuk-ujuk ada temuan baru, yaitu tentang ijazah tersebut dibuat di Pramuka oleh Pak Paiman. Penemuan itu oleh pihak lain, tidak ada sangkut paut dengan TPUA. TPUA hanya sebagai advokat, ya, yang dimohon oleh klien untuk gugatan bahwa mempertanyakan ijazah asli Pak Jokowi. Untuk narasi yang lain itu tidak ada hubungan dengan TPUA. Bagi TPUA, sekali lagi saya sampaikan, sebelum ada ijazah asli inkrah berkekuatan hukum yang tetap, tidak ada hukum yang dapat melibatkan TPUA. Ini narasi hukum saya. Kenapa? Kalau ada timbul permasalahan lain, jangan dong yang lain mengambing hitamkan TPUA. Sikit-sikit TPUA, sikit-sikit TPUA. Apa hubungannya? Ya, kalau ada Pak Roy Suryo, Diva, dan Pak Rismon itu kami undang, kami minta bantuan kepada mereka sebagai ahli, ya, karena dia termasuk ahli terbaik yang sudah kita ketahui di bangsa ini, aset negara sebenarnya, ya. Nah, tapi kalau memang di luar narasi permintaan ahli yang dilakukan oleh Dr. Diva Roy dan kawan-kawan, itu di luar tanggung jawab TPUA, karena dia punya hukum sendiri, dia punya pendapat sendiri, dia punya hak sendiri untuk menarasikan apa yang menjadi dari hasil dari penelitiannya. Tidak ada hubungan dengan TPUA. Jangan semua sikit-sikit TPUA Egy Sujana, TPUA Egy Sujana. Kalian harus mempertanggungjawabkan itu gitu. Nah, tentang masalah Ade Armando, hello, kau siapa Ade Armando? Kau orang Padang, di Padang aja kau tidak diterima. Kemarin udah diinjak-injak. Sekarang kau buat lagi kelakuan.
Kamu jangan urus urusan orang, udah tua juga kita ini. Janganlah seperti itu. Kan kau libatkan dua perempuan yang tidak mengerti politik dengan kepolosan, menghina, menjejal, menggoreng-goreng Egy Sujana. Ini pidana murni. Ya, kita akan laporkan, lagi konsultasi, mencukupkan bukti dan kesaksian, karena ini undang-undang cyber. Tentu kita tunggu instruksi dari Egy Sujana, karena pure anaknya merasa tidak enak, senang. Nanti ada keluarganya Egy Sujana ketemu Ade Armando, apa yang terjadi? Emosi kan? Lebih baik kita lakukan secara hukum. Nah, itu mungkin malam ini kami mencoba membuat LP dengan dokumen yang sudah cukup masuk substansinya, karena ini absolut harus Bang Egy Sujana pelapor langsung, tapi Bang Egy baru berangkat dalam pengobatan pemulihan dan juga ada urusan yang sangat penting, makanya dia belum bisa hadir. Ternyata dalam laporan Ade Armando itu harus yang bersangkutan yaitu Egy Sujana sendiri. Tapi substansinya menurut pendapat hukum dari Polda tadi udah masuk dan sudah dapat diterima. Cuman pelapornya aja yang belum yang belum tepat. Nah, mungkin itu malam ini kami mendatangi Polda dalam laporan Ade Armando. Lucu sekali. Ini kayak main-main. Udah senior, tapi otak berpikir membangun narasi hukumnya kok begitu. Jangan. Kenapa dia ujuk-ujuk masuk dalam substansi ini? Karena dia terlibat dalam hukum UMKM loh. 85 miliar indikasi udah dilaporkan. Nah, jangan ngambil momen ini untuk menutupi perkara dia, jangan dong. Jadi sehingga dia tidak tepat untuk laporan tersebut terhadap TPUA ya. Nah, karena TPUA tidak tahu yang menemukan apa itu ijazah bahwa dibuat di Universitas Pramuka itu kan ada Bang Pitor, ada orang banyak loh, dan bahkan si Paiman ini udah didemo oleh ini keabsahan sebagai profesor. Jadi jangan menarasikan dengan kepada yang lain, fokus pada persoalan Anda gitu ya. Dan sekali lagi kita yakin kebenaran pasti akan dapat diungkapkan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, karena kebohongan demi kebohongan itu akan terungkap. Apa yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Farhan Abbas ya. Kita sama tahu dia siapa, kapasitasnya seperti apa. Dia menyampaikan narasi-narasi itu tidak sangat tepat dan tidak masuk substansinya. Untuk TPUA